Baik pemirsa, kita akan membahas mengenai sistem ganjil genap yang mulai diuji coba di musim mudik tahun 2025 kali ini. Kita akan membahasnya kembali bersama dengan sejumlah narasumber, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di kilometer 166 Cipali bersama rekan kami Rizka Salsabila di sana. Selamat malam Rizka, bagaimana pantauan Anda malam hari ini? Apakah sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas yang menggambarkan aktivitas pemudik ini juga sudah meningkat di sana? Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Dari pantauan arus mudik di kilometer 166 ini memang masih terpantau lancar, dan juga tadi di rest area tempat kami mengabarkan ini tidak terlalu ramai. Namun ada beberapa pengemudi ataupun pengendara pemudik ini beristirahat di sini. Nah, salah satu juga mau tanya-tanya nih mengenai salah satu rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Nah, dengan Bapak siapa Pak? Pak Anton. Bapak, nah dari mana nih Pak? Mau kemana? Di Jakarta Kalideres, mau ke Semarang Purwodadi tepatnya. Ini istirahat pertama atau sebelumnya udah istirahat Pak? Pertama. Iya. Gimana tadi Pak perjalanan? Ada kepadatan nggak Pak? Macet atau? Ada sedikit kepadatan sebelum masuk ke tol Cikampek. Habis itu udah dibuka jalan. Ya Pak, kan salah satu rekayasa lalu lintas di arus mudik ini tidak hanya kontraflow, one way, tapi juga ada ganjil genap. Nah, Bapak nih sebagai pemudik, tanggapannya seperti apa Pak dengan adanya? Ya, bagi saya sih kalau ganjil genap ya kurang setuju ya. Masalahnya ini kan mau lebaran, jadi orang terhambat gitu. Jadi orang juga pengen cepet-cepet sampai. Ya, pengen cepet-cepet sampai, kalau kena itu kan jadi aduh kurang seneng dah gitu. Kalau dari Bapak sendiri, ini sejauh ini perbedaan dengan tahun kemarin bagaimana Pak? Apa lebih lancar kah atau bagaimana? Oh, sebenarnya lebih lancar sekarang. Oh, iya. Dan gimana Pak? Jalannya benar-benar longgar. Oh iya. Mm-mm. Ya, tadi dari rumah kira-kira jam berapa Pak? Jam 2 lah kurang lebihnya. Cepet ya Pak, udah sampai sini Pak? Cepet ya. Yang agak lama sana paling ya sekitar sejaman dah macetnya. Nggak, itu terus lancar. Itu pun kita kecepatan 80, 100 gitu. Nggak sampai kebut gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk keluarga yang menunggu di Semarang Pak, nanti nih dengan bersama keluarga datang. Maksudnya pesan gimana tuh? Pesan nih bentar lagi kan udah mau lebaran, bentar lagi sampai gimana Pak? Ya sebentar lagi kita sampai di kampung, doain lah mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu. Baik, terima kasih Bapak Anton, selamat kembali beristirahat. Ya Kenana dan juga pemirsa, seperti itu salah satu pengemudi ataupun pengendara atau pemudik yang beristirahat di kilometer 166 ini, yang mana memang di sini sendiri fasilitasnya sangat memadai, mulai dari tempat ibadah, SPBU, SPKLU, hingga berbagai macam kuliner untuk berbuka puasa ataupun sahur. Sementara itu demikian Kenana. Baik, terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan dari kilometer 166 Cipali. Selamat kembali bertugas di sana, jaga kesehatan Rizka. Dan kembali kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di sini. Bu Ellen nih nampaknya di rest area tadi perjalanan juga katanya longgar Bu, lebih lancar dibandingkan tahun lalu. Ini juga membuktikan apakah memang ada perbaikan tentunya dari tahun ke tahun melihat perjalanan mudik masyarakat dari setiap musimnya. Seperti apa Bu Ellen? Ya, sebenarnya kalau dilihat itu banyak faktor. Salah satunya libur sekarang lebih diperpanjang. Oke. Ya, jadi ada orang sudah bisa pulang kampung lebih awal gitu ya. Dan diumumkannya jauh hari sebelumnya. Tapi ada juga faktor mungkin secara ekonomi sekarang agak kurang tidak baik-baik saja gitu ya. Sehingga banyak juga yang ya sudahlah nggak pulang kampung dulu tahun ini gitu ya Pak ya. Jadi itu juga saya melihat kemungkinan juga ada seperti itu. Jadi tidak banyak juga orang pulang kampung. Buktinya Jakarta sampai sekarang masih macet gitu ya. Oke, baik. Nggak tahu besok gitu ya. Baik, Nah, Bu Ellen, tapi kembali kita kalau melihat bagaimana kemudian penerapan sistem ganjil genap yang mulai diuji coba di musim mudik tahun ini, termasuk kalau kita bicara mengenai penerapan sanksi hukumnya mungkin Bu, yang kemudian mulai diterapkan kepada para pengendara atau para pemudik, meskipun tadi juga pihak kepolisian menyatakan ini kan operasi kemanusiaan, jadi langkah-langkah preventif sebelum yang kemudian diterapkan lebih dulu, sifatnya anjuran dan himbauan. Tapi kalau Bu Ellen melihatnya seperti apa? ya sebenarnya kalau himbauan itu ya berarti baru seperti uji coba gitu ya. Untuk dilihat gimana sih efektivitasnya. Jadi polisi juga belum tahu nih efektif apa tidak gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa karena simulasinya sulit dilakukan ganjil genap itu. Kalau kontraflow dan satu arah itu kan
mudah sekali disimulasikan dengan teknologi IT-nya itu ya. Nah sekarang kalau ganjil genap belum bisa diterapkan, menurut saya belum bisa diterapkan penegakan hukumnya. Penegakan hukum masih berupa ini kan masih berupa himbauan. Jadi penegakan hukum itu nanti tolong dipelajari seperti apa ya, karena ya kamera etle kan yang akan memantau itu, dan menurut saya sosialisasi harus lebih kencang sebelumnya supaya bisa dilakukan kalau mau dilakukan gitu. Jadi evaluasi dan sosialisasi. Bu, tapi kalau melihat timingnya sendiri, ini kan musim mudik sudah berlangsung ya Bu ya, mungkin sudah ada yang sampai di tempat tujuan atau masih dalam perjalanan juga. Tapi pilihan mengenai penerapan ganjil genap masih mungkinkah untuk menjadi opsi diterapkan begitu di musim mudik tahun 2025 kali ini? Kalau memang masih mungkin, pada situasi semacam apa Bu Ellen? Ya sebenarnya kita harus dengar dulu. Ini dari kepolisian kan yang mengusulkan itu apa sih yang menjadi dorongan atau menjadi alasan sehingga mau menerapkan ganjil genap? Ada dua yang sudah berjalan kan itu, kontraflow dengan one way. Nah apa yang terjadi dengan dua ini sehingga harus tambah dengan ganjil genap? Nah itu yang tolong disampaikan sehingga ada alasan lah kenapa harus diterapkan itu. Jadi kalau itu alasannya bisa diterima dan masyarakat bisa mengerti bahwa kalau dengan ganjil genap maka akan lebih lancar, itu kan tujuan itu, lebih selamat dan lebih lancar. Nah silakan diterapkan. Tapi kalau itu cuman tiba-tiba mau ganjil genap gitu ya, dengan ganjil genap itu kan contoh manajemen lalu lintas di dalam kota. Bukan antar kota sebenarnya, itu dalam kota. Jadi efeknya dilakukan di dalam kota. Dalam kota Bu, ya? Karena itu tadi seperti Pak Rian mengatakan bahwa harus ada ininya. Kalau nggak bisa mobil kita hanya ganjil, kita harus naik apa? Ada ininya. Ada trade off-nya tadi. Trade off-nya itu kalau dalam kota kan ada bus, ada angkutan umum massal gitu, ada LRT, ada MRT misalnya. Kalau itu belum ada, saya pun nggak setuju ada ganjil genap. Tapi karena sudah ada, boleh. Tapi kalau di jalan tol apa? Ini trade off-nya kan nggak ada. Jadi trade off-nya adalah mereka menggunakan jalur arteri. Nah, jalur arterinya juga siap apa tidak. Gitu. Baik. Pak Rian, ini hukumnya seperti apa ketika suatu kebijakan kemudian mulai diuji coba, penerapan hukumnya atau sanksinya boleh diberlakukan pada saat seperti apa? Gimana Pak Rian? Nah, ini karena kuliah kebijakan publiknya kurang mantap. Kita selalu berpikir negara hukum itu kalau salah dihukum. Enggak, kebijakan publik itu tidak selalu hukum. Jadi contoh ini sering aja ya, kalau kita mau kebijakan ganjil genap dilaksanakan sekarang ya, maka yang diimpose trade off-nya kalau nggak bisa yang lain, maka trade off-nya adalah insentif. Jadi misalnya ya, saya kalau katakanlah hari genap ya, saya datang hari pas genap itu, di jalan tol dapat diskon 20%. Maka saya pengen seperti itu. Atau kemudian ada insentif lain. Misalnya yang ganjil itu antrenya cuma 1 lajur. Yang genap 2-3 lajur. Menarik Pak Rian. Tolong nanti masyarakat juga harus tahu ya bahwa yang namanya kebijakan publik atau kalau dilanggar suatu itu bukan masalah dihukum apa tidak. Sesuatu itu bisa ganjarannya, bisa insentif, bisa disinsentif. Dengan demikian kalau cuma hukuman doang, itu namanya negara penjajahan. Jadi kita harus kaya. Nah itu jadi kaya. Contoh di Malaysia itu, apabila orang pulang mudik ya, ada mudik juga mereka. Kalau pada hari tertentu, maka tolnya gratis. Kalau udah dekat, enggak. Jadi mereka milih ke sana. Itu kebijakan insentif. Jadi harus cerdas. Jadi kebijakan publik bukan berarti dibuat aturannya, jangan langgar dan enggak. Jadi kita harus kaya. Nah kita kasih masukan pada teman-teman di Polri ini supaya nanti tidak serba hukum. Nanti gak manusiawi ikut istilahnya Ibu Ellen tadi ya gitu. Baik. Tentunya sejumlah sistem ini sudah dipersiapkan untuk mengawal bagaimana perjalanan para pemudik di musim mudik tahun 2025 ini. Yang pasti tentunya keselamatan nomor 1, keamanan, kemudahan dan juga kenyamanan bagi para pemudik. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Bu Ellen malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk bisa ikut mengawal bagaimana perjalanan para pemudik kita di tahun ini. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi kami kembali.